Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini teman kalian yang tidak hadir? Hadir Semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Coba cek lantai kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak. Untuk apa sebenarnya kita belajar? Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan. Apakah kalian pernah menyaksikan peristiwa? Pernah menanggapi? Pasti ya, pasti pernah menanggapi sebuah peristiwa. Itu juga materi pada kompetensi dasar sebelumnya. Belajar tentang struktur dan bahasa teks tanggapan. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati beberapa gambar dan video tentang peristiwa sosial, siswa dapat merancang teks tanggapan yang akan diungkap secara tulis dengan tepat. Yang kedua, setelah merancang teks tanggapan berdasarkan gambar dan video tentang peristiwa sosial, siswa dapat menulis teks tanggapan berupa kritik dan pujian dengan memerhatikan struktur dan bahasa dengan tepat. Ini soal pretest, apa yang kalian lakukan ketika akan menulis teks tanggapan? Silahkan jawabannya kalian masukkan ke dalam lembar Google Formulir yang sudah ada di WA grup kalian. Dalam waktu 2 menit. Cermati gambar berikut. Ya, coba kalian lihat di papan. Gambar apa yang kalian lihat? Rumah. Rumah yang bagaimana? Hancur. Kira-kira hancur karena apa ini? Oh ya, gempa bumi. Ya, ini hancur karena gempa bumi. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar rumah yang hancur? Sedih, kasihan, terkejut. Wah, bisa, iya, kok bisa ya? Rumah sampai hancur. Nah, heran, iya, heran. Kemudian trauma, iya. Alisa menjawab trauma. Rancangan teks tanggapannya adalah tema handphone di lingkungan remaja, konteks, definisi handphone, deskripsi sejarah handphone, penilaian dampak positif dan negatif handphone bagi remaja. Sekarang kita akan belajar mengembangkan kerangka teks tanggapan, yaitu definisi handphone. Apa itu handphone? Handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan sama dengan telepon fax lain, sehingga konvensional namun bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu disambungkan dengan jaringan telepon melalui kabel. Dampak positif handphone bagi kehidupan remaja antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi dari berbagai belahan dunia, menambah wawasan, menambah teman dengan menggunakan media sosial. Selain memiliki dampak positif, handphone juga memiliki dampak negatif bagi remaja, antara lain mengganggu konsentrasi belajar karena selalu memikirkan handphone sehingga tidak fokus saat belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Mengganggu interaksi secara langsung dengan teman, keluarga, karena handphone mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mengurangi uang jajan karena biaya untuk membeli pulsa atau kuota. Membuat remaja menjadi malas melakukan aktivitas fisik. Berikut ini, Ibu sampaikan teks yang di dalamnya terdapat kalimat berupa saran. Secara umum, penulis setuju dengan serangkaian alasan-alasan terkait pengaruh handphone di lingkungan remaja. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan keamanannya, lebih spesifik ke dampak negatifnya. Untuk itu, orang tua mendapat peran penting dalam perjalanan hidup anak-anaknya, harus lebih mawas diri. Caranya, yakni dengan membatasi penggunaan handphone bagi remaja. Materi berisi tentang cara kita menulis teks tanggapan. Lembar kerja peserta didik. Yang pertama, ini gambar apa?
Longsor, ya, longsor. Kemudian ada proses evakuasi? Ada. Membersihkan lumpur ya. Yang kedua, gambar apa ini? Rumah yang hancur. Ya, rumah yang hancur. Ini akan berhubungan dengan video berikut. Silakan kalian cermati video berikut. Proses evakuasi dan juga penanganan pasca gempa di Cianjur masih terus dilakukan. Data BPBD Cianjur mencatat ada 162 korban meninggal dunia akibat gempa. Dan seperti ini salah satu dampak gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, saudara, di Kecamatan Cugenang. Gempa ini mengakibatkan longsor hingga merusak rumah dan juga menutupi rumah juga akses jalan. Jalur Cugenang Cipanas bahkan putus akibat longsor. Titik longsor di Kecamatan Cugenang tepatnya berada di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Bupati Cianjur Herman Suherman sebelumnya sempat mengatakan wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Cugenang. Kecamatan Cugenang dari kota Cianjur berjarak kurang lebih 5 km. Dari pantauan udara di wilayah Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, gempa meluluh lantakkan hampir seluruh rumah warga. Tidak hanya mengalami retak, bangunan rumah bahkan juga terlihat roboh akibat guncangan gempa bermagnitudo 5,6. Kini ribuan warga terpaksa harus mengungsi karena rumah yang mereka miliki tidak dapat ditinggali. Ini video terkait gempa di Cianjur. Dampaknya longsor, kemudian rumah roboh, dan banyak orang yang mengalami luka hingga meninggal dunia. Nah, yang Bu Guru inginkan, kalian memberi tanggapan tentang gempa di Cianjur. Kalian kerjakan dalam kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa dalam waktu 25 menit. Setelah itu, kalian presentasikan di depan. Agar lebih semangat, mari kita beryel-yel SMP 5. SMP 5. Bersih, sehat, berprestasi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa di Cianjur terjadi pada tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 13.30 Terjadi gempa susulan di Cianjur yang melandai dalam waktu 4 hari ke depan sejak 22 November yang lalu. Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa merusak berjumlah 222.158 unit. Rasa sedih, trauma, dan cemas melihat dampak akibat gempa di Cianjur. Kerusakan dari gempa tersebut, banyak masyarakat yang kesusahan dan banyak yang korban jiwa. Saran kami untuk pemerintah untuk memberi bantuan dan merekonstruksi rumah-rumah korban dan selalu sigap dalam masalah seperti ini. Terima kasih. Cianjur sangat menyedihkan dan mengerikan sehingga membuat orang trauma. Saran dari kelompok kami untuk menghadapi gempa adalah melakukan evakuasi mandiri, tidak melebih-lebihkan keadaan. Cara menyelamatkan diri ketika gempa adalah tetap tenang, tarik penutup kepala, tetap berlindung di tempat yang aman. Kami sangat berterima kasih kepada semua relawan yang telah membantu korban bencana gempa di Cianjur. Saya akan membacakan rancangan teks tanggapan. Tema: gempa yang mengakibatkan longsor. Struktur tanggapan. Konteks: gempa ini mengakibatkan korban jiwa, longsor hingga merusak rumah dan menutupi akses jalan. Deskripsi: getaran yang terjadi di muka bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Penilaian: dari gempa ini membuat kesedihan, membuat rumah-rumah hancur, dan tidak mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Gempa juga menyebabkan banyak korban jiwa yang terdiri dari 272 manusia atau orang. Kembangkan gagasan pokok.
Pengertian gempa adalah getaran yang terjadi di muka bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa di Cianjur terjadi pada 21 November 2022 pada pukul 13.21.10 WIB. Besaran getarannya adalah 5,6 SR. Getaran gempa ini sampai di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kerusakan yang terjadi ada di wilayah Cisaura. Gempa ini mengakibatkan korban jiwa, longsor hingga merusak rumah dan juga menutupi rumah juga akses jalan. Gempa juga meluluhkan lantakan hampir seluruh rumah warga. Tidak hanya mengalami retak bangunan rumah, bahkan juga terlihat roboh akibat guncangan gempa bermagnitudo 5,6 itu. Akibat dari longsor, terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutupan lahan. Lahan terjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis dan gempa ini membuat kesedihan, membuat rumah-rumah hancur dan tidak mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Solusinya itu jangan panik, karena kalau kita panik keadaan malah menjadi semakin buruk. Cara menyelamatkan diri dari gempa yaitu 1. Jangan panik dan cari jalan keluar dengan hati-hati. 2. Segera menuju lapangan. 3. Berlindung di bawah bangku yang kokoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa bumi yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 berdampak di wilayah Kabupaten Bogor sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dapat dirasakan sejumlah daerah sekitar. Gempa yang menakutkan, menyedihkan dan membuat trauma berat bagi masyarakat yang mengalami. Sungguh malang nasib mereka yang terkena musibah tersebut. Gempa yang menakutkan membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dan juga sebagian harta yang mereka miliki. Banyak berterima kasih pada masyarakat yang berbaik hati yang sudah mau menyisihkan sebagian hartanya untuk penggalangan dana gempa Cianjur. Pertolongan kalian pasti sangat berharga bagi mereka yang terkena musibah. Solusi terbaik saat terjadi gempa adalah dengan cara berlindung di bawah meja. Struktur itu yang pertama konteks. Sudah sesuai konteksnya? Ya. Tadi ada yang menyatakan pengertian gempa. Kemudian ada deskripsi, gambaran di mana terjadi, berapa besarannya, kapan terjadinya. Saran seperti kelompok 3 tadi bagus. Saran jika terjadi gempa, berarti solusi. Ketika akan terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Ya, kalau panik nanti akan kacau. Seperti itu. Itu termasuk solusi untuk kalian. Belum dipahami hari ini? Sudah dipahami? Sudah. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, teks tanggapan. Kemudian? Iya, struktur, merancang sesuai struktur. Kemudian? Iya, sesuai bahasa dan mengembangkan struktur. Kalian isi materi evaluasi hari ini selama 10 menit. Kegiatan awal sampai akhir tadi berdoa, kemudian kalian menyimak video motivasi, sudah belajar, kemudian kalian menyimak materi tentang rancangan teks tanggapan, kemudian kalian sudah mengerjakan RKPD, sampai terakhir ini kalian mengerjakan evaluasi. Sudah dilakukan semua ya?
Berarti materi ini sudah selesai ya, karena kalian sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester. Materi terakhir bagi kalian kelas 9 semester 1. Kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa itu silakan. Terima kasih atas pembelajaran kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi